Udah lama ya aku nggak buat VT makan sambil ceramah kayak gini ya. Kemarin karena aku ketemu ke temanku yang udah teman lama lah gitu ya, terus dia curhat tentang pernikahannya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau aku udah izin ke dia ya. Berkali-kali dari dulu aku selalu ingetin ke kalian kalau mau nikah kalian harus pikirin banyak hal. Karena kalian setelah menikah kalian akan mengorbankan banyak hal ya. Jadi jika ada sesuatu yang dikorbankan, pasti kita harus perlu berpikir matang-matang ya kan, betul? Nah, setelah menikah kita akan mengorbankan banyak hal, terutama perempuan yang akan banyak berkorban. Mulai dari fisik akan berubah ketika punya anak. Nah, singkat cerita, temanku ini menikah karena dia terlanjur sudah lama pacaran, sudah lama bersama-sama, orang tua sudah saling kenal. Walaupun dia tahu dan dia sadar bahwa ada beberapa hal yang akan bikin rumah tangganya itu runyam dan tidak baik-baik saja gitu. Jadi aku ceritain secara singkat bahwa keluarganya si cowok ini, dia itu tipe yang kalau misalnya buat acara tuh harus besar-besaran. Contoh, seperti aku 3 bulanan anak di grill ya. Jadi cuma bayar banten doang, kita tinggal datang, selesai, pulang. Nah, menyesuaikan ekonomi lah gitu. Terus dia dengan keadaan ekonominya yang cukup sulit, menurut aku ya, cukup sulit. Karena aku aja denger dia tuh sampai, oh my god, sampai gitu. Nah, mertuanya ini menuntut untuk membuat acara besar-besaran karena alasannya adalah malu jika tidak membuat acara di wilayahnya. Karena menantunya baik dan tidak suka mencari ribut, nah diiyain sama temanku ini. By the way, menantunya itu temanku. Dan biayanya itu dilimpahkan semua ke menantunya, yaitu temanku. Dan anaknya, yaitu suami temanku. Sedangkan gaji mereka itu benar-benar pas-pasan banget dengan biaya 3 kali lipat daripada kita buat di grill. Nah, setelah itu mereka membayarlah hutang itu. Jadinya sekarang mereka hidup dengan 2 anak dan mereka membayar hutang, gali lubang dan tutup lubang karena acara tersebut. Alasan temanku oke untuk nyari utang dan buat acara 3 bulanan karena dia masih tinggal satu rumah dengan mertuanya dan tidak mau ribut dan disindir-sindir. Efek dari kejadian itu sangat panjang. Jadi dia harus gali lubang tutup lubang. Bahkan gaji dia dan suami pun tidak cukup. Dia harus mencari sampingan. Sekarang dia benar-benar kayak orang linglung. Dia benar-benar nggak tahu lagi harus kayak gimana. Bahkan teman-temannya yang diceritain pun pada nggak nyangka bakal dia punya utang sebesar itu. Kesimpulannya adalah itu bukan salah mertua. Itu salah dirimu sendiri. Why? Ketika menikah harus ada prinsip. Suamimu tanya dulu, suamimu mau hidup sama kamu atau ngumpet di ketek orang tuanya. Itu yang paling utama. Kalau aku sama suamiku berprinsip, sampai aku dulu pernah bilang ke suamiku gini, kalau seandainya orang tuaku cari sentana, kamu mau nggak? Iya mau aja, nggak masalah. Suamiku bilang kayak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak ya, bapakku nggak sama sekali cari sentana gitu. Nah, aku bilang ke suamiku, pokoknya kalau kita berkeluarga, kamu mau nggak? Apapun kita harus berdua. Tidak ada yang boleh mencampuri kita. Uang pribadi kita kelola sendiri. Kalau kita misalnya punya uang sedikit, ya udah kita buat upacara yang kecil-kecilan. Yang penting upacaranya itu lengkap dan sampai ke Tuhan, gitu. Nggak perlu adain pesta-pesta kalau kita belum mampu amat. Lebih baik kita tabung uangnya. Aku bilang kayak gitu. Dan suamiku bilang, aku ngikut ke kamu, apapun yang kamu putuskan, kalau itu baik. Suamiku bilang kayak gitu. Menikah itu tidak sesimpel pacaran, kayak aduh aku males lah ganti pacar, udah kadang lama sama dia. Aku malas lah ganti pacar, udah terlanjur kenal nih orang tuaku. Itu tidak akan berguna pada saat kalian menikah. Saat menikah, yang kalian ributkan itu apa? Satu, ekonomi pasti. Karena kalian akan membiayai hidup kalian berdua, apalagi kalau udah ada anak, ya kan? Gak akan sama seperti pacaran yang keluar uangnya pada saat Valentine doang, pada saat malam minggu doang, gak akan sama. Saran aku kalian tuh bayangin ya, misalnya pas kalian pacaran, bayangin pas kalian tuh nikah sama pacar kalian tuh. Jadi sebelum kalian nikah, kalian tuh harus membayangkan gitu. Kalau aku nikah sama dia, nanti gimana ya? Gajinya dia segini, aku segini. Terus dengan gaya hidupnya dia seperti itu, kira-kira bahagia nggak ya? Kalian harus berpikir kayak gitu guys. Jangan kalian pikirin, aku udah terlanjur lama sama dia, udah orang tua aku udah terlanjur kenal. Apa? Nggak guna. Mau kalian udah 1 abad sama dia,
Kalau dia toksik atau ada sifat-sifat yang kalian gak suka dan kalian udah ngebayangin, udah berkhayal gitu kalau menikah tuh bakal jadi perang dunia, lepas. Nikah tua, nikah muda, itu nggak ada sama sekali yang nentuin. Kalian sendiri yang nentuin. Kalau umur 25 belum nikah itu artinya perempuannya tua. Ya kenapa? Tua berduit lebih enak daripada nikah tapi kelilit utang, guys. Pokoknya hidup tuh sesuai dengan isi dompet aja deh. Kalian bayangin aja pas pacaran tuh, sebelum nikah tuh bayangin. Kalau misalnya dia gaya hidupnya kayak gini, kira-kira aku mampu nggak ya ngikutin gaya hidupnya dia? Kira-kira ekonomi kita bakal gimana ya nanti? Bayangin itu rinci-rinciannya. Bahkan boleh aja kalian langsung survei TK anak, imunisasi anak sebelum nikah. Kalkulasiin deh itu biayanya, cukup nggak? Ingat, cari suami yang memuliakan istri. Udah segitu aja curhatan dari aku. Semoga kalian bisa meresapi apa yang aku omongin. Semoga bisa jadi landasan buat kalian untuk ke jenjang yang lebih serius, karena tidak segampang itu. Aku yang suaminya baik aja masih pasti selalu ada masalah, karena nggak mudah nyatuin dua otak yang pikirannya beda lu dalam satu rumah tuh nggak gampang.